Halo semua, selamat datang di channel Homeschool Tunas Bangsa Kompas of Life series 6. Yeay, ketemu lagi kita ya. Jadi Kompas of Life ini yang belum tahu adalah buku jurnal media self-development dengan 12 aspek kehidupan yang dirangkai dengan rangkaian ibadah haji. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu lagi yang sangat luar biasa, yaitu Karyo. Kita langsung sapa aja kali ya. Halo Karyo. Halo. Apa kabarnya sekarang nih? Baik. Baik ya. Iya, Sekarang kesibukannya apa sih, Kak? Ya, jadi sekarang sih kesibukannya masih itu ya, freelance ya. Jadi freelance. Ya. Freelance itu ya jadi ada orang yang mesen, misalkan web design ya, web design, programming tuh. Nah, mereka mesen terus dikerjain gitu. Langsung di rumah, di mana aja sih dikerjain. Proyek-proyeknya lumayan banyak sih. Oh, gitu. Programming atau web design itu apa sih, Kak, maksudnya? Iya, jadi programming itu apa ya? Kita membuat ketikan coding terus nanti ada hasilnya gitu, ada previewnya gitu. Itu bisa web design, aplikasi, banyak. Setiap kita yang lihat di website itu, di internet itu pasti ada codingnya kayak gitu. Oh, gitu. Iya, terus kesibukannya juga banyak, ada di kantor ya, di HCS juga. Iya, jadi kantor juga. Lumayan nambah-nambah. Kalau boleh tahu Kakak di kantor itu ngapain sih, Kak? Nah, iya, kalau di kantor itu bagiannya sebagai itu ya, IT support. Oh, IT support. Iya, IT support. Ya, jadi itu kayak ngebantu project-project tentang komputer yang di sono, kayak misalkan bikin website kayak gitu. Terus desain grafis, kayak gambar-gambar poster-poster kayak gitu. Terus cuma bikin video-video di sana, kan itu tempat citra alam ya. Jadi ngedit-ngedit video citra alam di YouTube atau nggak di TikTok kayak gitu. Iya, banyak juga ya, Kak, kesibukannya. Iya. Banyak. Jadi sambilan karena di kantor ngerjain itu, terus ngerjain freelance juga. Oh, gitu. Ada lagi, sibukannya banyak ya. Kuliah, Boleh, ada Kak, lagi. silakan ceritakan. Kuliah juga, ngerjain tugas kuliah juga di rumah, di mana aja kayak gitu. Jadinya lumayan harus ngendel waktu sih. Oh, iya, keren sih, itu harus manajemennya. Keren banget time-nya ya. Sama kalau di rumah itu ya belajar hal baru juga ya, kan nggak cuma itu aja. Jadinya selain kuliah kan belajar, tapi di rumah juga belajar sendiri juga. Wih, gitu. keren banget, Kakak udah punya hobi yang banyak. Iya, Terus hobi. belajar juga, kuliah, terus juga kayak kerja di HCS. Iya. Terus Kakak tetap belajar hal baru. Iya, Itu tetap keren gitu. banget sih. Time manajemennya keren banget. Kalau boleh tahu Kakak kuliah di mana? Kuliah di Mercu Buana. Mercubuana, Ya, jurusan jurusan sistem informasi. Oh, iya, keren ya. Informasi, iya. Jadi di sana, jadi di sana itu belajar bisnis sama komputer. Oh, gitu. Udah semester berapa, Kak? Sekarang udah semester 4. Wih, keren banget, udah semester 4. Baru mulai. Selain hobi-hobi tadi, Kakak ada punya hobi lain gak sih? Iya, jadi kalau dulu itu ya, dulu pas masih sekolah ya, dulu tuh hobi lagi. Karena kan komputer banyak banget tertarik buat nonton komputer kan ya. Itu dulu bikin 3D SketchUp, 3D, tahu bikin rumah-rumah. Iya. Bikin rumah, dinner rumah kayak gitu. Isinya juga Interior ya, iya, jadinya. interior dalam sama luar juga. Oh. Dulu bahkan pernah masuk production juga kan waktu itu sama Cherry gitu bikin. Oh iya, benar. Udah lama sih, ya itu hobi dulu, itu seneng dulu SketchUp. Oke ya, selain ada SketchUp itu dulu bikin juga game Flash, inget gak? Iya, game Flash. Dulu pernah di productionin juga di game Flash. Aduh, yang mana tuh ya, Kak? Lupa. Soalnya presentasi game Flash itu selingan dari presentasi blog waktu itu di sekolah pas pacar production. Jadi dipresentasiin juga di game Flash itu, tapi cuma sebentar di bagian akhir. Oh. Iya, dipromosiin tuh, dipresentasiin cara game Flash yang dia dibuat. Itu juga dulu hobi. Udah banyak episode gamenya tuh, tapi sekarang udah enggak sih ya. Oh, gitu. Tapi keren ya, udah bisa Iya, bikin game sendiri loh. Game Flash sederhana. Iya. Sederhana. Oke, jadi kenapa sih Kakak milih hobi-hobi tadi tuh buat jadi kayak diukulik gitu? Kenapa sih, Kak? Boleh cerita nggak? Web design. Iya. Dulu kan kita sering lihat internet ya gitu. Apa sih yang kita pertama lihat di internet itu ya? Kan kita nggak langsung baca artikel di internet gitu, iya kan? Ya jadi kita lihat desainnya dulu. Iya, Nah, tampilan desainnya itu awal bagaimana sih desainnya? Nah, itu
selain bikin artikel tuh tertarik di situ aku. Bikin tampilannya. Iya, bikin tampilan. Gitu. Nah, oh jadi ini tampilannya gimana sih cara bikinnya? Apa gambar atau apa? Ternyata programming masuknya ngoding dia. Coding. Iya, coding masuknya. Jadi masuk ke web design gitu. Gitu. Ternyata seru juga. Oh iya. Seru juga ya. Karya yang pertama kakak bikin apa sih? Karya Iya, dari web design. Web design. Web design itu pertama kali itu template buatan sendiri ya, di template itu dijual pertama kali dijual. Oh, dijual? Heeh. Oh, mantap. Dulu ada versi gratis, ada versi juga yang dijual juga. Oh, gitu. Yang gratis itu buat supaya orang-orang pada mengenal gitu namanya, nama blognya. Nah, ID Blanter kan dunia Blanter gitu. Iya. Jadi supaya pada kenal tuh bagian yang gratis dulu. Pas udah mulai naik, nah mulai bikin yang serius, yang dijual kayak gitu. Oh, gitu. Jadi awal bikin dulu yang gratis. Oke, jadi ini ada pertanyaan paling penting nih Kak. Gimana sih cara kakak bisa konsisten banget sama hobi yang kakak fokusin sampai sekarang? Gimana cara memotivasi diri gitu? Biasanya kan kadang suka hilang-hilangan gitu kan. Iya. Itu gimana sih caranya? Iya, pertama kita tertarik sama suatu kegiatan itu. Tertarik. Terus kita suka sama aktivitas itu, hobi itu. Nah, nanti bakal jadi hobi. Dan abis jadi hobi nanti nyaman sama kegiatan itu. Ya jadi misalkan kayak pelajaran. Kalau kita gak suka sama pelajaran itu gimana sih rasanya? Pasti nggak enak sih, depresi banget kayak jadi beban malah. Iya, jadi beban, gak nyaman ngerjainnya. Iya, benar-benar. Kalau kita ngerjain hobi itu dengan nyaman, aktivitas itu nyaman, enak ngerjainnya, kita jadinya nggak nyangka gitu kita ngerjain itu terus sampai kita dapet pelajaran terus gitu. Jajanan berarti terus nyaman pokoknya kita sama kegiatan itu. Oke. Jadi intinya itu harus punya sesuatu ketertarikan yang bisa membuat kita jadi nyaman sama hobi itu. Benar ya Kak ya? Iya. Terus ada lagi. Apa tuh? Dan itu ada prospek. Iya, prospeknya. Apa tuh Kak? Nah, prospek itu kayak apa namanya? Lingkup pekerjaan nantinya ya. Karena kalau web design dan programming itu lingkup pekerjaannya luas banget. Oh iya benar-benar. Iya, luas banget. Kita kan sekarang udah masuk ke zaman digital ya. Iya benar. Zaman digital. Nah, itu udah benar-benar butuh yang namanya internet, website, ya kan, aplikasi, kayak gitu. Udah nggak nulis-nulis catat manual gitu di Excel atau di buku gitu. Bener banget nih. Yang kita lihat di aplikasi-aplikasi yang kita sering pakai apa sih? Sosmed tuh, itu ada coding, ya programming, itu ada desain juga, web design. Google Docs, ya buat Google, pelajaran benar. Excel, YouTube. Apalagi yang sering kita pakai? Ojek online misalnya. Shopee. Oh iya, Shopee, Tokopedia gitu. Kita belanja online di situ. Coding itu prospeknya gede, bikin desain dan bikin website itu tuh website. Nah, di situ prospeknya gede, jadinya rasa tertariknya nambah gitu. Selain cuma nyaman, jadinya gede prospeknya gitu punya nilai value sendiri ya. Iya, betul, nilai, betul. Keren. Tapi kakak udah dari yang umur misalnya masih muda ini, kakak udah keren banget bisa mikir sejauh itu gitu loh. Itu aja keren banget. Kita jadi harus punya ini ya, apa? Tujuan yang jelas. Iya benar, tujuan dari yang hobi ini. Iya benar. Oke Kak, mau nanya dong, suka duka dari ngejalanin hobi-hobi kakak tuh apa sih? Boleh ceritakan? Ya jadi suka dukanya itu ya dari hobi ini ya sebenarnya. Apalagi kalau freelance ya, kalau banyak tugas, ada orderan banyak, terus saya karena aktivitas ada kuliah juga. Iya benar. Terus ada kerjaan di kantor juga. Nah itu suka dukanya tentang mengatur waktu ya, ngatur waktunya. Jadi waktu istirahatnya lebih kecil, malam kadang kerja lagi sampai malam terus baru tidur gitu. Jadi nggak nyantai, kecuali kalau udah mulai selesai kerjaannya baru bisa santai. Itu dukanya. Gitu. Terus sukanya itu karena ini kerjaannya itu menghasilkan. Ya kan freelance, jadi kita dapat orderan gitu, uang dari mereka. Nah, itu suka di situ. Selain udah nyaman dapat uang lagi dari orderan mereka itu. Di situ sukanya. Kalau dari webnya sendiri kayak misal kayak yang kakak bikin itu berarti dia udah punya penghasilan juga ya? Iya betul. Iya benar kan, berarti nggak cuma dari freelance yang kakak kerjain? Iya, ada juga yang jualan tadi itu, jualan template, desain itu kan udah bikin desain gitu, desain sendiri tergantung dengan imajinasi kita ya, web design ya. Nah itu dijual habis itu, dari situ juga ada. Gitu. Selain biasanya freelance. Boleh nanya nggak Kak, satu template itu berapa sih kira-kira? Iya paling murah itu 60.000. 60.000. Paling mahal 140.000 itu yang udah jadi, ya.
Berarti masih tergolong murah ya kayak Iya, tergolong murah, yang under paling 200k gitu. iya di bawah itu. Di situ udah temanya udah ada yang buat penulis, Oh, ada iya. juga landing page yang buat bisnis, mulai Oh. bisnis. Ada juga toko online, ada juga yang kalau pesan itu ke WhatsApp itu cocok banget buat UMKM. Oh gitu. Jadi kalau web design itu cuma buat blog aja atau bisa buat yang lain sih Kak? Buat yang lain bisa, kan blog cuma website blogger atau cuma menulis kan. Iya. Ini web design itu lingkupnya luas. Jadi selain website ada aplikasi desktop di Windows atau enggak aplikasi Android atau aplikasi iPhone ya kan. Tuh jadi aplikasi itu desain juga. Oh, jadi bisa bikin aplikasi gitu. Iya, dari website itu kan Tokopedia itu website juga kan di kalau kita buka di laptop. Nah, itu web desainnya bagus atau Shopee dan lain-lain. Tuh web design, tampilan yang kita lihat itu loh, gitu. Oh, gitu. Jadi menarik banget ya. Iya. Buat dikulik tuh kayak asik banget. Oke, mau nanya nih Kak, pencapaian apa aja sih yang udah Kakak dapat dari hobi-hobi Kakak ini? Oke. Ya, jadi kalau segi pencapaian dari penghargaan ya, penghargaan secara langsung itu belum ada ya. Tapi adanya pencapaian secara yang udah dihasilkan itu tadi, uang, finansial. ya finansial. Dari pencapaian itu udah bisa beli misalkan HP. Bisa itu sendiri, HP sendiri, laptop, terus motor itu juga sendiri. Terus ada komputer di rumah itu juga bisa sendiri, itu jadi bukti pencapaiannya ada bendanya gitu loh. Selain itu udah yang dibeli, terus ada TV di rumah juga beli, aku yang beliin. Nah ya sama tuh lagi ada biaya kuliah juga, biaya kuliah per bulannya Udah itu sendiri? iya udah sendiri dari penghasilan itu keren tadi. Keren banget, udah bisa ini dirinya sendiri gitu. Iya, Wah, keren. tuh. Kalau boleh tahu Kak, penghasilan Kakak kira-kira berapa sih sebulannya? Ya, perkiraan ya, kalau dari perkiraan karena nggak tentu kan ini freelance juga sama dari kantor, jadi perkiraannya itu 5 sampai 8 juta per bulan. Per bulan? Iya. Wih, keren banget sih. Dulu pernah yang paling tinggi sampai 15 sih, cuma itu kan nggak nentu, jadi rata-ratanya segitu, rata-ratanya aja. Tapi goalsnya udah sampai 15 ya? Ya. Ih, keren banget. Dari hobi-hobi Kakak ini Kakak mau kemana sih? Arah tujuannya dan untuk siapa hobi-hobi ini gitu? Ya, jadi mau kemana sih arah tujuannya ini? Jadi sebenarnya arahnya itu masih mau belajar lebih lanjut ya, bikin programming itu terus karena pengetahuan ini gak terbatas tentang web programming ini, terus berkembang gitu. Selain itu juga pengen bikin aplikasi yang berguna. Kayak misalnya saya udah bikin aplikasi buat sekolah gitu, aplikasi guru. Tahu nggak nih? Nggak tahu, apa tuh Kak? Iya, jadi guru-guru ada aplikasi berbasis website juga yang aku bikin. Apa tuh namanya Ya, jadi aplikasinya? aplikasi berbasis web aja sih, aplikasi. Jadi itu ada buat data siswa ada di situ. Terus laporan belajar. Terus laporan guru, absensi ada di situ juga. Iya, dia bikin aplikasi itu tuh kan lumayan jadi berguna gitu. Berarti secara online ya Kak? Iya, online itu. Guru-guru setting di situ. Setting guru itu punya murid apa aja sih? Misalnya guru TIK. Terus ada murid-muridnya di situ dicatat dan nilai-nilainya, entar ada laporannya di situ juga. Bikin aplikasi itu udah dipakai. Keren ya. Iya, itu. Udah bisa membantu semuanya gitu Kak ya. Betul. Ya, selain itu ntar kelanjutannya ke depan juga mau bikin perusahaan startup. Iya. Jadi ntar ada itu perusahaan startup itu jasa-jasa digital kayak pembuatan website, gambar, pembuatan video dan lain-lain kayak gitu. Itu jangka panjangnya ya. Tapi masih kecil-kecilan gitu. Gitu. Oke, jadi ini untuk siapa hobi Kakak ini? Ya, jadi selain hobi ini kan buat diri sendiri, kita ngelakuin itu kan enak, punya duit, mau punya penghasilan selain buat diri sendiri, itu buat keluarga. Iya, jadi kan keluarga kan sekarang kan lagi susah gitu kan. Ya, karena jadi ini ya, karena pandemi. krisis, Jadi kan dengan adanya penghasilan dan hobi yang dilakukan, saya bisa bantu buat makan, listrik kayak gitu di rumah. Jadi buat mereka juga supaya mereka bisa terbantu. Karena kan keluarga juga support kan di rumah. Ya sekolah juga support. Dulu pas masih kecil, siapa sih yang ngasih internet? Siapa sih ngasih laptop? Dari sekolah kan. Tanpa ada sekolah nggak mungkin bisa juga. Iya benar. Mereka juga jadinya selain itu. Iya. Keren banget sih tapi sumpah ini inspirasi banget. Inspiratif Iya. ya. Gitu. Oke Kak, terakhir nih kasih pesan-pesan dong untuk para penonton muda kita yang mungkin lagi nonton ini terus kayak lagi hilang arah gitu. Silakan. Jadi ya lakukan hal positif yang disuka ya kan. Misalkan udah punya pekerjaan,
cintain pekerjaan itu gitu, lakuin dengan coba disesuaikan, dinyamanin gitu. Itu yang udah punya hobi coba ditekunin lagi, difokusin, jangan cuma lewat begitu aja gitu. Oke, sayang banget ya Iya, kalau sayang dilewatin. banget. Kan kita punya ilmu gitu ya kan. Selain hal yang tadi mencintai pekerjaan dan juga hobi, itu juga jangan menunda-nunda waktu. Ya, misalnya kita punya hobi, punya tugas, jangan menunda-nunda waktu. Soalnya menunda-nunda waktu itu gak enak. Walaupun emang kita juga pasti pernah menunda-nunda ya. Cuma lebih enak kalau dikerjakan langsung gitu, jadi tenang ke depannya. Jadi hobi kita juga nggak menunda-nunda, ada pekerjaan kita juga nggak menunda-nunda. Jadi coba lebih di Atur waktunya ya, diatur time lagi waktunya, managementnya. time manajemennya. Nah itu coba diperbaiki lagi. Itu sih motivasinya. Oh gitu ya, jadi bener banget kata Karyo tadi, time management sama disiplin sama fokus itu penting banget dalam mengerjakan hobi-hobi kita ini. Kalau misalnya itu semua nggak kita lakuin, ya udah kita bakal kayak di situ-situ aja, stuck ya nggak sih? Oke, jadi pesan-pesan untuk kita semua bener banget tadi 3 hal tadi tuh harus bener-bener dilakuin, ditekunin. Nggak apa-apa kita ngerasa kayak terjajah, terbelakang gitu untuk sekarang ya. Tapi ntar kedepannya kita bakal dapat hasilnya gitu ya kan? Iya, coba hobi nyaman gitu ya. Oh iya. Ya nyaman kegiatannya itu loh ya, Iya, cari bener-bener. hobi, apa yang belum punya hobi kan. Iya, karena hobi itu kayak apa sih? Kita harus cari sesuatu. Karena hobi kan sesuatu yang kita suka. Dari sesuatu yang kita suka itu ditekunin. Dari kita tekunin itu ya udah. Kita nanti lama-lama akan mendapatkan Tujuan. ya feedback juga, tujuan kayak gitu-gitu. Oke, jadi kita sebagai pemuda bangsa Indonesia kita harus tunjukin semangat kita, semangat juang kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Kak yang nerusin. Terima kasih untuk Karya atas waktunya udah mau cerita-cerita, mau bagi share. Semoga cerita ini jadi inspiratif buat kita semua. Kita makin maju, kita makin sukses. Oke, sampai jumpa di episode Kompas of Life selanjutnya. Bye-bye.